Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa في هذا المسجد لطلب العلم تقربا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوانا اللهم ارزقنا سكينة القلوب بعلمك ومطمئنة القلوب بذكرك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita doakan orang tua kita semuanya yang telah menanamkan iman Islam dalam hati kita. Berikan kebahagiaan kepada mereka bahwa kita berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Wa ila ruhi jami' ahlil kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita sebut nama mereka, kita hadiahkan parsel terbaik. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di alam barzahnya. Dalam sanif hadal kitab Muhammad al-Ghazali nafallahu bi'ilmi yassir umulana fi tafsir hadil kitab. Ghafarallahu dunubahu ghafarallahu dunubahu ghafarallahu dunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama di masjid kita tercinta untuk melengkapi rangkaian ibadah kita dari malam hari tadi sampai subuh ini. Mudah-mudahan Allah sempurnakan amalah ibadah kita, mendapatkan karunia ketenangan batin, sakinatan fi qulubil mu'minin, mendapatkan ketenangan di dalam hati kita dan juga menjadi teladan buat orang-orang yang kita cintai, wabil khusus keluarga kita yang ada di rumah dan juga di lingkungan kita. Semoga kita semuanya husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita ini habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Kita ini sudah disampaikan di dalam Al-Quranul Karim, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Ini karakteristik manusia. Wa idza massal insan, bila mana manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemadaratan, durrun da'a rabbahu muniban ilaihi, maka mereka akan memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala muniban ilaihi, dan mereka berjanji akan melakukan kebaikan-kebaikan ketika mereka dikenai musibah. Begitu kenyataannya, kalau lagi kena musibah, janji lebih dekat dengan Allah, janji untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Disadari ataupun tidak, itu karakter manusia, Pak. Kalau lagi susah, banyak nyebut nama Allah. Jadi wa idza masal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaihi wa idza khawalau ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Tapi kalau musibah itu sudah berganti dengan kebaikan, musibah sudah ganti dengan nikmat, ya, kesulitan sudah diganti dengan kemudahan, macet ekonomi jadi lancar, maka nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, mereka lupa atas apa yang mereka janjikan sebelumnya. Ini karakter manusia yang digambarkan di Al-Quran surah Az-Zumar. Nasiya ma kana yad'u ilaihi, mereka akan lupa ma yad'u ilaihi, yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berbuat baik, akan rajin bersedekah, tidak akan menyia-nyiakan waktu. Wa ja'ala lillahi angdadan liyudilla an sabilih, lalu mereka membuat angdad, ya, saingan-saingan atau perantara-perantara yang tadinya toko satu aja udah sibuk
berjamaah kadang juga lagi sibuk enggak, ngaji juga apalagi jarang. Ini malah wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili, dia bikin lagi kesibukan lain, orientasi bergeser dari ukhrawi menjadi duniawi, liyudilla an sabili. Kadang-kadang kita kayak gitu Pak. Untuk urusan dunia, strategi, taktik itu dibuat dengan sedemikian rapi, betul nggak? Ya. Tapi untuk urusan akhirat itu nggak terlalu sedemikian dirancang dengan baik. Percaya nggak? Betul nggak? Ya. Sampai saat ini tadi surah yang dibaca oleh Imam Wadduha, dari dulu Pak, dari semenjak kecil sampai sekarang kalau ditanya bisa nggak ngertiin surat Wadduha, ada yang belum tahu Pak. Itu tandanya untuk akhirat kita tidak terlalu dirancang dengan baik. Jangankan Wadduha Pak Ustadz, Fatihah aja saya belum tahu. Ini bercanda apa serius nih pengen surga itu? Nah kadang-kadang kita seperti itu untuk urusan akhirat. Tapi untuk urusan dunia, Masya Allah. Mau bisnis, buka bisnis kuliner, konsultannya, belum lagi apa, kursusnya dulu. Wah, mempelajari dengan baik detailnya seperti apa, prosesnya, marketingnya, pasarnya, A, B, C, walah segala macam. Nah seharusnya untuk urusan akhirat pun jauh lebih berkali-kali lipat, karena walal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih lama. Sampai di situ paham? Jadi subhanallah rabbunal karim, maka kata Allah, kalau demikian tadinya sudah dekat ketika Allah kasih ujian. Ujian baik berupa nikmat ataupun ujian berupa musibah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Silahkan kul tamatta' bi kufrika qalilan min ashabin nar. Silahkan nikmati bi kufrika dengan kekufuranmu, qalilan sebentar saja. Karena waktu di dunia itu hanya sedikit. Kalamhil basor, seperti kedipan mata. Para jamaah ini penting sekali kita tanamkan di dalam hati, imani ayat bahwa kalamhil basar, kehidupan dunia seperti sekejap mata. Bayangkan kalau usia udah 40, perasaan kayak kemarin gitu lulus SMA. Ada yang ngerasain gitu Pak? Bayangan kemarin masih seger kita di pikiran. Kul tamatta' bi kufrika qalilan. Mau sampai kapan menikmati dunia? Padahal dunia itu ad-dunya mazra'atul akhirah, kata baginda Nabi. Jadikan dunia ini sebagai tanamannya akhirat. Jadi bukan dinikmati, dihabiskan waktunya, lalu tergopoh-gopoh untuk apa? Menggapai akhirat karena baru sadar. Ya sekarang evaluasi diri. Ya, namanya muhasabah. Keseringan kita di situ Pak. Makanya di dalam Al-Quran sering banget banyak ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Diulang-ulang itu pertama untuk tazkirah, mengingatkan orang yang lupa. Yang keduanya itu sebagai apa? Untuk meneguhkan iman. Sekali, dua kali, lama-lama seperti kenapa kita percaya dengan iklan? Percaya dengan barang-barang itu karena diulang-ulang kita dengar. Maka Al-Quran akan semakin menancap isi kandungannya kalau kita baca terus berulang-ulang. Jadi diantara upgrading iman kita itu apa? Al-Quran. Kalau kita kadang keliru para jamaah sekalian. Yang harus diperjuangkan ini adalah yang harus diperjuangkan. Adalah urusan akhirat yang harus diperjuangkan. Urusan dunia mah gak usah diperjuangkan. Kenapa? Karena itu
dalam jaminan Allah. Jadi contoh misalnya orang ditugasin ya bekerja ke Surabaya, ditugasin. Itu sama yang nugasin akomodasi, betul ya Pak Haji Cacep? Ya, transportasi, konsumsi udah disiapin. Yang terpenting untuk dilakukan oleh orang yang didelegasikan ini adalah lakukan tugas dengan baik. Jadi yang harus diperjuangkan itu, yang harus mendapatkan perhatian itu adalah pelaksanaan tugasnya, bukan pencarian bekalnya. Nah, disorientasi kita tuh di situ, Pak. Yang kita baguskan bekal yang sudah Allah janjikan. Padahal bekal itu tidak akan bergeser kalau itu sudah bakal jadi rezeki kita. Tidak akan melewati kita, pasti akan menghampiri kita. Sekalipun banyak orang yang mengganggu, menggeser, apalagi sikut kanan, sikut kiri gitu. Kalau memang itu sudah rezeki kita, pasti akan mampir ke kita. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau memang itu bukan rezeki kita, mau kita usahakan seberapa besarnya pun, itu tidak akan bisa. Kita tidak mampu menembus benteng takdir itu, Pak. Kita ini orang beriman. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah wa ma min dzabbatin, tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali illa 'alallahi rizquha, kecuali sudah Allah siapkan rizkinya. Jadi untuk bekal, seperti orang yang didelegasikan tadi bekerja di Surabaya, untuk bekal sudah disiapkan. Bukan di sana malah nyari kerja lagi, tapi apa? Pelaksanaan tugas. Maka kita penting menancapkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah visi penciptaan pertama manusia itu untuk ibadah. Karena untuk urusan bekal sudah Allah siapkan. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, ada beberapa tambahan rezeki dari yang sudah Allah sediakan itu untuk orang-orang yang dijamin Allah, yaitu diantara orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluarnya dari segala problematika hidupnya. Masalah bukan tidak ada, Pak. Masalah itu ada. Tapi masalah yang ada ini selalu Allah berikan jalan keluar. Seperti hanya Nabi Ibrahim itu, bukan tidak ada masalah, Pak. Nabi Ibrahim, sebelum beliau berkeluarga, beliau sudah dibakar oleh Raja Namrud. Tapi ketika dibakar di dalam api, Allah kasih jalan keluar. Jadi bukan tidak ada musibah orang-orang bertakwa itu. Jangan begini, saya sholat rajin, apalagi tahajud juga jalan, sedekah tiap hari. Tapi kenapa saya mesti kena musibah aja? Nabi Ibrahim itu diberikan musibah. Tetapi dengan musibah itu Allah juga jadi jalan keluarnya. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah jadikan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, yang disyaratkan di dalam ayat itu bukan bekerja, Pak. Tapi ada syarat di dalam ayat itu, wa may yattaqillaha, ya. Man syartiyahnya itu adalah takwanya. Jadi kalau ada orang yang bertakwa, Allah tambahkan rezekinya. Nah, saya sudah intisarikan. Jadi syaratnya itu bukan berarti kita buka toko untuk yang ini. Tambahan rezeki. Insya Allah saya akan bacakan beberapa zikiran yang akan menjadikan kita insya Allah bertambah rezekinya sesuai dengan
janji Allah. Ini namanya al-mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Jadi wa may yattaqillaha itu yang disyaratkan itu takwa. Asal takwa Allah tambah rezekinya. Ya. Sekalipun tidak dengan berusaha. Beda lagi dengan kasbiyah, ada lagi yang kasbiyah. Jadi rezeki yang diusahakan. Jadi kita perlu percaya dengan rezeki yang diusahakan, dan kita juga perlu iman ada rezeki yang tanpa diusahakan. Yakin atau tidak? Yakin, Pak. Ya. Tiba-tiba kita habis ngaji kayak gini, kita nggak beli nggak apa, ada sarapan. Itu rezeki yang nggak diusahakan, itu di depan mata, Pak. Rezeki tambahan. Ya. Para bapak, banyaklah pengalaman hidup para bapak yang bisa kita evaluasi. Yang pertama, man lazimal istighfar. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Ja'ala maka Allah menjadikan lahu baginya min kulli hammin, dari setiap kebingungannya, farajan, jalan keluar. Bisa juga dijadikan farajan itu kebahagiaan, menemukan sesuatu. Dan habis bingung bahagia, habis bingung tuh senang. Ya. Ini janji Allah. Orang yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan setiap kebingungannya ada kebahagiaan. Wa min kulli daikin makhraja. Dan dari setiap kebuntuannya ada jalan keluarnya. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Nah, itu janji Allah, ya, lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan istighfar 100 kali, ya. Astagfirullahaladzim atau Rabbighfirli wa tub alayya. Itu pasti ada rezeki tambahan hari itu. Jadi kalau kita membaca 100 kali, ada rezeki tambahan. Karena disyaratkan di situ adalah takwanya. Bukan disyaratkan di situ bekerjanya, bukan. Tapi yang ada syarat di situ adalah takwanya. Ya. Ini diantara rezeki yang bi ghairi kasbin, ya, min haitsu la yahtasib. Para bapak sehari berapa kali istighfar? Ada 100, 200. Rasulullah setiap hari minimal 70 kali. Ana astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi fi kulli yawmin aqsara min 70 marrah. Itu dalam riwayat Muslim seperti itu. Ada lagi mi'ata marrah di hadis yang lain. Jadi gimana, Pak? Kita harus lebih dari baginda Rasul. Makanya dalam zikir, ya, pagi dan sore kita diantaranya istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, lafaz la ilaha illallah 100 kali. Nah, ini adalah rezeki tambahan bagi yang bertakwa. Jadi man lazimal istighfar, melazimkan. Ya, jadi makanya kalau habis sholat itu jangan buru-buru, tunggu sampai doa bersama. Enggak ada, Pak Ustaz, perintahnya doa bersama. Coba lihat, Pak. Dalam Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang namanya tersurat, ada yang tersirat. Hampir seluruh doa yang Allah berikan kepada kita contohnya, itu rata-rata contoh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba, kalau di situ diisyaratnya pakai dhamir mutakalimal ghair, ya, nahnu, kita, berarti tandanya kita bercara dengan berjamaah. Cara berdoanya itu tadi doa yang dibacakan Imam
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Gitu. Itu isyarat Al-Quran, isyarah bil ayah atau isyarah bil lafdi. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu juga sama perintah Allah. Proposalnya sudah dibuatkan. Ini cara berdoanya. Rabbana, duhai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan mereka yang telah mendahului kami dalam iman, yang sudah meninggal dunia. Ini doa, Pak. Untuk orang-orang yang meninggal dunia, kaum muslimin wal muslimat, kita diperintahkan. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Jadi bukannya itu kan yang diterima katanya dari anaknya saja sebagaimana hadis. Ini Al-Quran memberikan contoh yang ayat ini harus dibaca sebagaikan doanya. Ya silakan anaknya mendoakan, kita sebagai kaum muslimin juga mendoakan karena diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Di dalam surah Muhammad ayat 19 juga sama. Seperti itu. Jadi isyarah lafdiyah dalam ayat Al-Quran ternyata Robbana, Robbana. Ada yang pakai mutakalim wahdah. Robbi habli minas sholihin. Maka sebelum mendoakan orang lain soleh, doakan dulu diri kita. Robbi habli minas sholihin. Jadi untuk pribadi kesolehan mah doa. Ibda binapsik, dahulukan diri kita dulu. Masya Allah. Jadi doa bersama itu isyarahnya dari mana? Dari Al-Quran. Doa bersama. Karena Al-Quran banyak menggunakan apa? Mutakalim ma'al ghair, itu kalau dalam ilmu nahwu gitu Pak ya. Robbana, enggak Robbi. Robbana gfirli, enggak gitu. Robbana gfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Selanjutnya para jamaah sekalian, yang kedua, man qala la haula wala quwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaumin lam yusibhu faqran abada. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah sampai di situ aja. Enggak illa billahil aliyil azim, enggak. Dalam riwayatnya mi'ata marrah 100 kali fi kulli yaumin, setiap hari, lam yusibhum faqrun abada, tidak akan dihinggapi kefakiran selama-lamanya. Baca 100 kali Madi. Ya Madi ya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Silakan pada sholat kapan saja ya. Sebaiknya kita kalau makin pagi taqarrub kepada Allah tuh makin apa? Makin khusyuk ya, munajat kepada Allah. La haula wala quwata illa billah 100 kali. Mau dibagi, kalau aduh lama Pak Ustadz saya mau bekerja, silakan, enggak usah harus sambil duduk saja Pak. Sambil jalan, sambil bekerja, apalagi banyak waktu diam, banyak waktu bengong Pak, silakan. Daripada kita melakukan hal yang lain, banyak ini. Maka rezekinya kalau hari itu dia baca akan ditambah dari kadar yang biasanya. Jadi jatahnya kalau misalnya hari ini biasanya dapat 100.000, karena baca ini akan diberikan tambahan. Ini penjelasan dari wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja Pak. Jangan dianggap dari mana nih? Jangan. Yakin aja. Lebih dari itu Allah mudah Pak. Ya. Lebih dari itu Allah sangat mudah banget. Untuk orang yang bertakwa didahulukan oleh Allah pahalanya.
gitu ya. Jadi terimakan. Wa may yattaqillah. Syaratnya takwa. Tapi kalau maksiat meluncur, Pak. Kalau maksiat enggak dikasih. Ini untuk yang bertakwa. Jadi man qala la haula wala quwwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaumin lam yuzibbuhum faqrun abada. Tidak akan dikasih kefakiran selama-lamanya. Yang ketiga, qul 'inda tulu'il fajri. Maka bacakan oleh kalian ketika terbit fajar. Ya. Jadi terbit fajar sebelum sholat subuh. Kan kita suka ada waktu menunggu ya. Apalagi para bapak di sini, ya Allah, rajin-rajin. Ya. Jadi di sini sebelum subuh udah pada rapi, Pak. Subhanallah, Nur Hasanah ini makin bangkit ini ibadahnya ya. Baca kita daripada bengong. Ada katanya kaifiatnya, kul 'inda tulu'il fajri subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca sama-sama ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Ta'tika dunya saghirah, maka dunia akan didatangkan baginya dengan mudah. Jadi sebelum subuh itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ta'tika dunya saghirah. Maka orang yang membaca ini hari itu akan diberikan tambahan rezeki. Ya. Ya. Jadi ini harus yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini hadis Pak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal melazimkan aja. Berarti kalau gitu, kalau 100 kali harus ada spare waktu. Iya betul. Ya, beres tahajud dah. Apalagi baca Al-Qur'an, para bapak. Ya, dari baca Al-Qur'an mah alif lam mim laisa harfun bal alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Dari setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Makanya kalau bapak zikiran nih. Habis tahajud zikiran itu biasa aja, nggak terlalu ngantuk. Buka aja Quran Pak. Waduh, baru selembar udah telap langsung. Betul nggak? Karena itu godaan setan, masya Allah kuat banget ya. Karena di dalam baca Al-Quran itu para jamaah sekalian, Al-Quran kalau dilihat oleh mata ya, maka Al-Quran akan terlihat huruf. Jadi kalau kita lihat Al-Quran dengan mata telanjang ini akan terlihat huruf-huruf yang tersambung, betul? Nah, kalau Al-Quran dilihat menggunakan akal kita, maka yang terlihat adalah ilmu pengetahuan. Ini kata Jalaluddin Rumi Pak, bukan kata saya. Kalau Al-Quran dilihat oleh hati memandang, maka akan terlihat cintanya Allah kepada kita. Jadi Al-Quran dilihat dengan hati, maka akan terlihat cintanya Allah kepada kita. Jangan sampai kita ini apa? Minal mujrimin, tergolong orang-orang yang berdosa. Tapi kalau Al-Quran dilihat oleh jiwa kita, oleh ruhani kita, maka akan terlihat, kita akan bisa melihat tajaliat Allah. Ini kuasa Allah, firman Allah ditangkap,
zohirnya memang tulisan, tapi hakikatnya kalamullah. Al-Quran kan gitu, dalam definisi Al-Quran. Kalamullah al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalamullah. Maka kalau orang melihat Al-Quran biasa-biasa, berarti masih pandangannya pandangan zohir. Ingat, orang yang masih memiliki pandangan zohir itu, pandangan matanya akan sama dengan pandangan hatinya. Jadi kalau dia ngelihat bunga itu, ya bunga aja. Bunga warnanya merah, ya hatinya juga merah. Jadi hatinya juga ngelihat ini bunga. Tapi kalau hijabnya dicabut, maka pandangan mata dengan pandangan hatinya akan beda. Melihat bunga itu, Masya Allah, luar biasa Allah menjadikan bunga seperti ini indahnya. Nah, gitu. Jadi tidak akan sama pandangan zohir dengan pandangan batiniahnya. Sama ketika ngelihat bangkai juga, Pak. Kalau orang yang belum masih banyak tabirnya atau pandangan awam, ya lihat bangkai itu ya sesuatu yang busuk, menjijikan. Tapi kalau sudah dibuka hijabnya, maka melihat bangkai itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Sesuatu yang takdir buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu maknanya ketika kita melihat seseorang yang soleh, yang dilihat bukan dianya yang soleh, tapi Allah memberikan takdir baik sama dia, membimbingnya menjadi orang soleh. Kalau kenanya ke kita, kesolehan ini bukan karena diri kita pribadi, tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk soleh. Ya begitu Pak. Ya, para guru-guru yang mengajarkan kepada kita itu demikian. Jadi kalau sudah diangkat hijab zohirnya, melihat sesuatu itu nggak bakalan hanya yang namanya saudara suka minta-minta, ngerepotin. Pandangan zohir itu menjijikan, malas banget dah. Ini hidupnya ngerepotin mulu. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi dengan pandangan hati, Masya Allah, ini titipan orang tua kita. Saudara itu adalah kakak adik kita. Dan kalau orang tua sudah tidak ada, berarti ini yang harus saya berbuat baik itu dalam rangka hukukul waliden, ya, atau birrul waliden itu saudara. Karena orang tua dimana-mana pun pasti sayang sama anaknya. Anaknya bapak kita itu adalah abang dan adik kita. Itu. Maka akan seakur sama saudara. Ini sholat rajin, puasa getol banget. Tapi sama saudara sampai detik ini nggak bisa akur. Itu nol besar Pak. Sama dengan menyakiti orang tua. Itu pandangan zohir dengan pandangan batin. Udah beres. Jadi yang paling dicintai seorang ayah itu adalah anaknya. Oh, anaknya itu ya kakak kita atau adik kita. Setelahnya anak, cucu yang disayangi sama orang tua itu. Cucu itu ya keponakan kita. Kok bisa ribut sama keponakan? Bisa pembiaran padahal keponakan ya Allah butuh banget. Ngerepotin mulu dia. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Hakikatnya itu Allah memberikan kesempatan berbuat baik. Cuman kita memandangnya dengan pandangan zohir. Begitu diurusin sama kita para jamaah, habis itu sukses. Ketika sukses umpamanya dia lupa karena kesibukan, lebaran gak datang, langsung dia kalau gak ada gua gembel dia. Sombong muncul. Itu pandangan zohir. Tapi kalau pandangan batin, ya Allah alhamdulillah, barokah wasilah saya ya diberikan kekuatan pada saat itu bisa menjadi wasilah kesuksesan keponakan saya, orang-orang terdekat saya. Itu memang tantangan Pak. Ya, memberikan jalan gitu sama orang-orang yang jadi sukses, yang tadinya nggak dapat pekerjaan punya kerjaan.
terus lupa sama kita itu, Masya Allah berat. Ini yang harus apa? Yang harus kita usahakan supaya hilang kesombongan ini di dalam hati itu. Nah itu perlunya wirid zikiran itu Pak. Ya. Di samping tadi yang dijanjikan rezeki bertambah itu, ini terutama yang paling berat itu. Yang paling kita harapkan itu adalah ketenangan batin dengan menyebut asma Allah. Sehingga hijab-hijab duniawi itu luntur gitu Pak. Ya. Kembali lagi para jamaah sekalian. Jadi orang yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh, maka Allah akan tambahkan rezekinya min haitsu la yahtasib. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, dalam hadisnya disebutkan man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sampai di situ riwayatnya. Fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu amanan minal faqri wa unsan min wahsyatil qabri. Nah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah al-malikul haqqul mubin, pemilik segala-galanya yang sangat nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita suka dibaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah ini sampai la ilallah al-malikul haqqul mubin, pemilik yang nyata. Dalam setiap hari 100 kali, maka amanan minal fakri, dia akan aman, dapat garansi dari kefakiran. Jadi nggak bakalan itu Pak, nggak bisa makan. Ya, amanan minal fakri wa unsan min khasyatil qabri, dan dia akan terhindar dari ketakutan kubur. Artinya di alam barzahnya akan nyaman gitu ya. Jadi sebelumnya di dunia dia merasakan dulu Pak. Bagaimana tidak merasakan? Sekarang kita dengar hadis, berikanlah upahnya sebelum keringatnya kering. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Masa Allah menyuruh orang ibadah ya ditunggu nanti di akhirat saja. Di dunia dia dapat, di akhirat pun Allah sediakan yang lebih baik. Mana ayat Al-Qur'annya? Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Itu dirasakan di dunia bagi orang yang iman dan bertakwa, beramal soleh. Ya sekarang nabinya menyampaikan berikanlah ya upahnya sebelum keringatnya kering. Masa ajaran Al-Quran berbeda? Nanti ditangguhkan. Akan diberikan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik. Nah nanti insya Allah kalau sempat saya akan sampaikan ciri-ciri hayatan thayyibah. Yang kelimanya para jamaah sekalian, yang akan ditambah lagi rezekinya adalah mereka yang melazimkan baca suratul waqi'ah. Suratul waqi'ah wa suratul ghina. Gitu ya. Ini masyhur sekali. Ada seorang sahabat yang sedang sakit, diberikan bantuan ya, oleh khalifah. Ini yang saya baca, Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik itu beliau sahabat kedua terakhir meninggal sebelum Ibnu Tufail. Jadi sahabat terakhir yang meninggal itu Ibnu Tufail. Ya, beliau ketika sakit mau dikasih bantuan oleh khalifah. Pada saat itu Utsman bin Affan, tapi beliau tidak perlu ngirim bantuan karena kami memiliki yang jauh lebih banyak ketimbang bantuan yang akan kau berikan. Subhanallah wal karim. Barangkali untuk keluargamu tidak. Aku sudah wasiatkan mereka untuk membaca surah Waqi'ah fi kulli yaum.
Oh Pak Ustadz masa bacanya Waqiah mulu? Dah kita mah waktunya sedikit Pak buat baca Quran. Oh, dulu mah kan. Makanya kita mah ya suka dipertanyakan. Ya baca Quran mah nggak usah Waqiah aja dong ya. Iya. Kalau dulu mah ya orang-orang hebat waktunya itu banyakan untuk ibadah. Jadi Waqiah kebaca ya. Yang bacaan kita yang yang rutin juga, yang continue juga kebaca. Orang kita mau kan ininya yang banyak, wah scroll up, scroll down ya nggak? Ya, giliran ada yang ngejelasin Waqiah masa baca Waqiah terus. Ya Bapak sisihkan waktunya dong buat yang lain. Waqiahnya kebaca, surah yang lain juga kebaca. Jangan diprotes Waqiahnya, itu kita ketinggalan. Ya, di Sirah Nabawi ada di, masya Allah suratul Waqiah. Kan suka ada yang gitu ya. Malam Jumatan Yasin, ya Yasin dibaca, Al-Kahfi dibaca karena spare waktunya banyak. Kan kita mah paham ya bahwa akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa. Tadi akhirat lebih panjang. Kalau lebih panjang berarti amaliyah yang kita lakukan tabungannya, bekalnya harus lebih banyak lagi. Kalau porsi kita 24 jam harusnya dunia 1 jam, akhiratnya 23 jam. Gitu kan? Kalau bandingannya betul nggak? Ya kan kita kebalik. Nonton bola 2 jam, baca Quran 20 menit. Wah. Aduh, paling kuat berapa menit. Itu kalau Ramadan doang Pak Ustadz, iya. Wasupidati syayatin, setannya sudah dibelenggu. Kalau Ramadan mah. Nah, coba di hari-hari lain Pak. Kita kan sering protesnya kayak gitu. Coba spare waktunya. Ya bedakan orang yang pelesiran satu hari dengan yang sebulan. Pasti bekalnya lebih banyak yang sebulan. Nah itu harus menjadi pemahaman di dalam hati kita Pak. Jadi kalau di kafe makan 2 jam. Ya, makan. Berarti minimal di masjid itu ya sebanding lah Pak. Di masjid gitu. Jadi kita bisa betah di kafe 2 jam, 3 jam. Malam mingguan di Sasana. Sampai jam berapa? Ya Allah, protes. Ya. Yang sudah senja jangan terlalu lama ya Pak ya. Yang sudah usia-usia senja jangan terlalu lama. Ingat, bekal di akhirat Pak, lebih panjang. Jadi kalau lebih panjang, perbekalannya harus lebih lama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu diingatkan terus oleh Al-Quran. Nah diantaranya baca surah Waqiah kalau rezeki kita pun ingin bertambah. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau kita masuk ke dalam rumah, usahakan sebelum kita masuk itu minimal sekali kalau bolak-balik ke rumah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu boleh simple seperti itu. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Minimal 1 kali. Dari sekian banyak kita mundar mandir masuk ke rumah itu, minimal sekali baca itu. Pertama para jamaah sekalian, kenapa dulu di rumah kita itu ada balai di depan rumah. Jadi habis kerja itu datang nggak langsung masuk ke rumah. Netralisir ya. Jadi namanya itu apa? Nah, menetralisir keadaan aura kita. Brain wave-nya itu loh, gelombang otaknya kita itu. Ya. Jadi biar apa dulu? Biar seimbang dulu, duduk dulu santai. Karena aura dari luar kita sudah interaksi dengan siapa-siapa itu jangan sampai ke bawah, duduk dulu. Makanya salamnya Assalamualaikum. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, masuk ke rumah. Wah, jadi masalah dari luar itu nggak bakalan ke bawah.
Di luar direktur, di rumah harus pengen jadi direktur juga, ya nggak bisa. Anak-anaknya pengen ngajak main ini. Mama, anaknya pengen ngajak belajar. Baru datang anak pengen ngajak sepedaan, oh bisa. Ini direktur loh, jangan dibawa-bawa. Direktur tuh di kantor, di rumah mah siapa? Di rumah mah bapak, di rumah mah suami. Ya, istrinya manja-manja, istrinya cerita hal-hal sepele. Dari ketemu tukang sayur begini, di pasar begini. Siap nggak dengar kayak gitu? Kalau nggak siap ya siap-siap orang lain yang dengerin curhatnya. Ya, siap-siap itu mulai itu ada ya kertakan-kertakan. Sulit nanti dibimbing, dididik sama kita sulit kalau kita nggak mau mendengarkan hal yang receh-receh, betul ya Bu ya? Jadi suami itu dengerin aja. Oh iya, tukang sayur itu Pak, ya atau supir kalau bapak punya supir, itu cuma nyiapin kuping doang. Iya Bu, oh iya Bu, gitu ya Bu, iya. Maka dia nyaman istri itu curhat sama tukang sayur, supir, ya pembantu. Lagi giliran sama kita pengen dengar cerita. Aduh kamu bosan tiap hari gini-gini terus ceritanya. Ya ngambek istrinya. Lama-lama mangkel. Lu gua urusin segala macam. Mulai di situ. Bagaimana yang namanya memberikan nafkah batin, diantaranya suami siap mendengarkan keluh kesah istri. Kita anggap tong sampah aja Pak kalau di rumah tangga mah. Ya, anggap tong sampah. Jadi apa aja masuk gitu, apa aja masuk. Jangan gitu. Jatuh Pak harga diri istri kalau dibilang, aduh sepele banget sih cerita kayak gini. Masya Allah. Sementara orang lain di sanjung-sanjung. Begitu juga istri kepada suami. Kalau suami di rumah itu tidak disultankan, nih Pak, maka di luar dia akan galak menunjukkan taringnya. Karena di rumah jadi kucing, di luar macan Pak. Dan suami yang tidak disultankan di rumah atau tidak menerima keadaan, ya nggak apa-apa kalau tidak disultankan tapi dia menerima mah. Ya. Dia akan mencari kenyamanan di luar. Masuk ke warteg, begitu nyampe di warteg, Mas mau makan apa? Aduh, minumnya apa? Gua di rumah belum pernah dapet kayak gini. Maka dia akan nyaman di luar. Pak. Kenapa bapak-bapak banyak yang senang di tempat gitu? Karena ada pelayanan. Itu bagi yang tidak, yang belum kesadarannya. Betul-betul memuncak, istri capek ngurus anak, ngurus rumah tangga misalnya. Nah gitu, jadi keduanya ini insya Allah ketika kita ada assalamualaikum, ya, jadi assalamualaikum itu bukan cuma assalamualaikum hatinya masih kesel dicampur dengan ya marah segala macam. Assalamualaikum itu lafdian wa ma'nawiyan, zahiran wa batinan, ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, tadi kita sarikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan rezeki yang tidak disangka-sangka itu syaratnya takwa. Nah, di antara turunannya barang siapa yang melazimkan istighfar. Jadi istighfar berapa kali? 100 kali. Kapan saja. Kalau bisa pada sholat. Nah, ada yang ketinggalan satu lagi. Ketinggalan sebelum disimpulkan. Baca surah Al-Insyirah fi kulli duburi sholat. Jadi setiap sholat fardu itu baca alam nasyarah. Berapa kali Pak Ustaz? Terserah, silahkan. 1 kali juga cukup. Alam nasyarah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lagi penat banget, wirid itu Pak. Ya, kalau bahasa orang anak ngambil itu nyengget Pak, disengget Pak sama Allah. Ini Allah punya janji nih, alam nasyarah, sengget Pak. Ya, kalau nggak jatuh itu buah, sengget aja Pak. Nah, alam nasyarah, sengget dengan Allah itu Maha Pemurah para jamaah sekalian. Dan Al-Karim,
pemilik harga diri yang kemuliaan yang luar biasa. Jadi nggak malu Allah kalau misalkan janjinya itu harus sampai ditagih itu ya. Jadi Allah itu Al-Karim, Al-Wadud, Maha pemilik cinta. Maka kalau kita sengget ada jalan keluarnya. Tapi ingat, jangan suudzon kepada Allah, harus husnudzon. Orang yang hatinya busuk, hatinya banyak dosa itu biasa suudzon. Mana pertolonganmu? Sabar ya. Sabar. Wa may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang akan Allah karuniakan, dimaksudkan jadi orang baik, maka dia akan diuji dengan segala macam urusan ya. Itu jadi baca apa? Alam Nashrah. 1 apa? Istighfar. 2 la haula wala quwata illa billah 100 kali. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang keempatnya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, terus yang kelimanya apa? Baca surah Al-Waqi'ah. Yang keenamnya, assalamualaikum, assalamu alayka ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad ya. Atau assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketujuh adalah baca surah Al-Insyirah. Maka Allah akan tambahkan rezeki dari kadar yang sudah Allah tentukan. Hari itu kita lengkap bacanya, lihat apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di situ barangkali ada pertanyaan, silakan. Satu penanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Masya Allah, kalau saya mendengar atau kita mendengar semua ketika qori dan qoriah membacakan ayat Al-Quran, Masya Allah luar biasa, hati adem dengan dari berbagai negara, lagunya bermacam-macam itu, nikmat sekali. Ya, betul. Saya sempat pernah mendengar dari para ustadz yang membagi pengajian bahwa awalnya Al-Quran itu ditulis dengan huruf balok. Nah, pertanyaan saya agak aneh, mohon maaf. Saya sering bertanya, cuman dasar saya itu orangnya fakir soal agama. Huruf balok apa? Banyak lupanya Ustaz, udah tua juga. Pertanyaan saya nih, mohon maaf, apakah ketika Jibril menurunkan wahyu pada Rasulullah seperti qoriah membaca juga Ustaz? Atau dengan dengan bahasa lain? Coba umpama contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Apakah seperti itu contoh atau seperti qori yang membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini subhanallah luar biasa ya, rasa curiosity-nya ya, keingintahuannya ya. Subhanallah Rabbul Karim. Jadi kalau dengar qoriah itu baca Al-Quran terus hati kita tersentuh ya. Terus juga hati kita tenang, itu sudah masuk Pak ke qalbu kita ya, ke qalbu kita. Ya, ahsinu sautakum 'inda qiraatil Quran. Bacaan Quran itu harus dibaguskan ketika dibacanya, apalagi kalau dengan hati kita. Ya, adapun bagaimana ketika malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu, apakah dengan cara baca murata atau dengan cara dinaghamkan, itu wallahu a'lam. Jadi saya tidak tahu, saya tidak faham, saya belum tahu keterangannya seperti apa. Yang jelas malaikat Jibril adalah zat yang indah yang diciptakan Allah dengan cahaya, maka akan turun dengan sebuah keindahan. Itu. Jadi apakah misalkan qul wallahu ahad, Allah SWT. Namun keterangan tentang Nabi Muhammad ketakutan ketika baca Iqra ya Muhammad, itu berarti ada suara yang luar biasa, yang awalnya Rasulullah tidak biasa dengan itu. Ya, lambat laun itu akan Rasulullah sudah terbiasa. Ya.
Iqra ma ana biqari'in gitu. Iqra ya Muhammad ma ana biqari'. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Nabi Muhammad kan menggigil, Pak. Jamiluni zammiluni gitu. Ketika pulang dapat Iqra itu langsung ke situ zammiluni. Selimuti aku, selimuti, menggigil luar biasa. Subhanallah bin karim ya. Hasil kontemplasi ternyata ada wahyu turun dan membuat Nabi Muhammad bergetar, gemeter ya, ketakutan yang luar biasa. Maka ketika zammiluni sampai ke rumah, maka turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Cuman yang jelas ketika pertama yang dikisahkan itu ketika turunnya itu Rasulullah di awal itu merasa ketakutan. Nah, barangkali sebelah kita Qori ini ya, kayak Ustadz Mahmud mau menambahkan, silakan. Ya, kasih ke mic-nya, kasih. Ya. Ya, cukup. Ya. Jadi intinya malaikat Jibril itu adalah sosok yang indah ya. Maka akan memberikan sebuah keindahan gitu. Maka tidak mungkin ada nagham, contoh nagham seperti Muammar gitu. Itu kalau dari sana nggak ada contohnya. Cara pembacaan seperti itu. Tidak mungkin, Pak. Nada-nada itu. Cuman ada modifikasi untuk masalah lagunya. Itu nggak ada masalah kok. Yang selama masih indah, selama tajwidnya masih bagus bacanya, tidak keluar dari tajwidnya. Ya, langgamnya langgam atau naghamnya nagham yang ada muruahnya, ada wibawanya, tidak menyepelekan. Jangan sampai mengadopsi lagu Cinta Satu Malam atau dan sebagainya, itu insya Allah barokah ya Pak. Ya, karena kan dalam setiap pengajian itu kita selalu diajarkan supaya membaca tasdik panjang pendeknya gitu kan? Ya betul. Nah, namun sebab kalau tidak sesuai, tidak pas dengan tasdik panjang pendeknya, kurang nikmat, kurang tepat ya, kurang tepat gitu. Ya. Jadi kepikiran mas saya apa gitu Ustaz. Makanya harus kita belajar itu. Ya, yang pada awalnya ayat Al-Quran itu dengan buru balok kata informasinya. Ya, ya tidak ada syakal, tidak ada titik ya, tidak ada baris ya, tidak ada baris, tidak ada titik. Jadi maka pada masa Abu Asad Ad-Duali barulah beliau yang menorehkan adanya syakal, dan beliau juga adalah guru dari ilmu nahwu Abu Asad Ad-Duali gitu Pak. Jadi awalnya itu antara ya'maluna sama ta'malun itu sama ya. Yaf'alun sama taf'alun sama gitu, karena tidak ada titik, tidak ada baris. Itu bisa dibaca nanti di sejarah turunnya Al-Quran. Makanya harus lebih senang baca kayak gitu Pak, daripada berita-berita yang udahlah nggak usah, sekali aja berita mah gitu, yang bermanfaat aja untuk urusan akhirat kita. Jadi masih banyak tadi aja. Kalau para bapak yang biasa kunut, doa kunut aja kita belum tahu artinya. Sampai sekarang setua ini belum tahu. Kunut tiap hari dibaca, tapi nggak tahu tuh artinya. Nah, coba habis ini doa kunut dan artinya. Ternyata dahsyat banget. Ya silakan, itu doanya. Ya. Ada yang belum paham, silakan dibaca. Jadi orientasi kita udah hal-hal yang ukhrawi lah sifatnya, tontonannya gitu ya Pak ya. Ya. Demikian, mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau ada diskusi lagi kita teruskan di luar ya. Allahumma shalli ala nabiyyina syafiina maulana Muhammad sallallahu wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sabit rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqlina bi jamil hajat wa tutahhiruna biham jamil sayyat wa tarfa'una bi annaka darajat wa tuballighuna min aqsaqat min kharati fil hayati abada innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'limin anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-amana. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami sadar akan kelemahan kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa membimbing anak-anak kami, cucu kami ya Allah, menjadi anak yang soleh dan soleha, generasi yang berbakti dan berprestasi ya Allah. Kuat dalam intelektualnya ya Allah, kuat dalam finansialnya ya Allah, dan kokoh dalam spiritual iman dan Islamnya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, karuniakanlah ya Allah kasih sayang kepada kami ya Allah, sehingga keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jagalah ya Allah kerukunan di dalam rumah tangga kami ya Allah, untuk anak kami, untuk cucu kami dan generasi kami ya Allah. Ya Allah, bila mana di antara kami yang menengadahkan tangan, ada yang sedang kesulitan, berikanlah kemudahan ya Allah. Bila mana di antara kami ada yang sedang sakit ya Allah, maka berikanlah kesembuhan ya Allah. Ya Syafi'al Amrad, Ya Dafi'al Baliyat, Ya Rafi'ad Darajat, Ya Mujibad Da'wat, Ya Arhamar Rahimin. Bila mana di antara kami ada yang sedang kesulitan, terlilit utang piutang ya Allah, berikan kemudahan untuk bisa membayarnya ya Allah. Bila mana ada yang sedang mengalami kebangkrutan, bangkitkan lagi usahanya ya Allah. Bila mana ada yang sedang kena musibah, ganti musibahnya dengan nikmat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudahkan ya Allah langkah kami untuk taat kepadamu ya Allah. Warzuqna ya Allah bihusnil khatimah, warzuqna bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada kekurangan kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada sarapan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gundul ya. Iya, gundul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu